Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang adalah sebagai pola kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik dalam mendidik siswanya, baik di sekolah lingkungan sekitarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Adapun pendapat para ahli yaitu Gallagher dan Ellie pada tahun 1980 mengatakan bahwa perlu adanya kaitan antara strategi pembelajaran dan tujuan pembelajaran, di mana strategi pembelajaran mempunyai teknik dan metode-metode untuk mencapai tujuan pembelajaran agar lebih baik. Selanjutnya yaitu saya memilih strategi pembelajaran inquiry dalam strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran menurut pendapat Wharton pada tahun 1996, di mana dia mengartikan bahwa pembelajaran yang mempersiapkan siswa sebagai anak untuk melakukan eksperimen dalam diri mereka, menghubungkan penemuan yang lain dengan penemuan mereka, serta membandingkan apa yang ditemukan mereka dengan ditemukannya orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran inquiry. Nah, apa sih tujuan pembelajaran inquiry itu? Yaitu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan intelektual, juga merupakan bagian dari proses pembentukan intelektual agar model pembelajaran seorang siswa itu tidak hanya dituntut untuk menguasai pelajaran, tetapi bagaimana mereka menggunakan potensi yang dimiliki dan pengetahuannya. Nah, selanjutnya itu adalah kelebihan strategi pembelajaran inquiry. Dalam strategi pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih hidup serta dapat menjadi siswa yang aktif. 2. Dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kita sebagai murid atau siswa. Yang ketiga, mendorong seorang peserta didik untuk berpikir kritis atau dapat berinisiatif sendiri. Dan keempat, menghindari diri dari belajar tradisional, yaitu guru yang menguasai kelas serta memungkinkan siswa belajar dan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang selanjutnya yaitu kelemahan strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, kadang-kadang mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya kurang efektif. Dan yang ketiga, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Nah, yang kedua, saya memilih strategi pembelajaran deduktif, di mana pembelajaran deduktif itu adalah pendekatan di mana guru menyampaikan konsep umum atau prinsip kepada siswa terlebih dahulu, kemudian mengajukan contoh atau situasi tertentu untuk mengilustrasikan penerapan konsep tersebut. Nah, untuk memahami kasus khusus atau masalah yang diberikan, pendekatan ini menekankan pemahaman konsep secara menyeluruh sebelum menerapkan pada situasi yang lebih khusus atau yang lebih serius. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran deduktif. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, di mana ditentukannya yang ingin dicapai oleh seorang siswa pada akhir pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan terbatas pada waktu atau SMART. Yang kedua, identifikasi konsep atau prinsip utama, di mana konsep atau prinsip utama yang akan diajarkan kepada siswa ini adalah konsep umum atau prinsip yang akan dijabarkan dan diterapkan pada contoh-contoh atau situasi yang tertentu. Yang ketiga, pembelajaran konsep umum. Mulailah dengan menyampaikan konsep dan prinsip umum kepada siswa. Ini bisa dilakukan melalui ceramah, presentasi, dan bahan bacaan. Yang keempat, yaitu memberikan contoh atau situasi tertentu. Setelah menyampaikan konsep umum, berikan contoh atau situasi tertentu untuk mengilustrasikan penerapan konsep tersebut dalam konteks atau nyata dan relevan bagi siswa. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, diskusi dan pemahaman bersama. Dorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang bagaimana konsep umum dapat diterapkan pada contoh situasi tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan pembelajaran strategi deduktif. Yang pertama, efisiensi dalam mengajarkan konsep umum, di mana pendekatan deduktif ini memungkinkan guru untuk secara efisien menyampaikan konsep atau prinsip umum kepada siswa. Dan yang kedua, struktur pembelajaran yang jelas, dengan menyampaikan konsep umum terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan contoh atau situasi khusus. Strategi ini memberikan struktur yang jelas bagi siswa untuk memahami konsep secara bertahap. Dan yang ketiga, mendorong pemahaman yang mendalam, dengan memulai dengan konsep atau prinsip siswa
dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar-dasar atau suatu topik sebelum menerapkan dalam situasi yang lebih spesifik. Yang keempat, memfasilitasi pemecahan masalah. Pendekatan deduktif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan meminta mereka menerapkan konsep umum pada situasi atau contoh tertentu. Dan yang kelima, cocok untuk materi struktur dengan baik. Strategi deduktif ini sering cocok untuk mengajarkan materi yang memiliki struktur yang jelas dan logis seperti matematika atau ilmu pengetahuan alam. Dan selanjutnya, kelemahan strategi pembelajaran deduktif. Yang pertama, kurangnya keterlibatan siswa. Pendekatan ini cenderung menempatkan siswa dalam peran pasif, dengan guru yang memimpin proses pembelajaran ini dapat mengurangi keterlibatan siswa dalam mengurangi motivasi mereka untuk belajar. Yang kedua, kesulitan memahami konsep abstrak. Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep atau prinsip umum tanpa adanya contoh atau konkret atau pengalaman langsung. Dan yang ketiga, ketergantungan pada guru. Siswa mungkin menjadi terlalu tergantung pada guru dalam memahami konsep atau prinsip. Mereka mungkin mengandalkan guru untuk memberikan jawaban daripada mengembangkan keterampilan pemecahan masalahnya sendiri. Nah, sekian dari video saya mengenai strategi pembelajaran inquiry dan deduktif. Semoga bagi yang menonton ini dapat menambah pengetahuan mengenai strategi pembelajaran maupun itu inquiry atau deduktif, dan dapat menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di kegiatan masyarakat. Terima kasih.